Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu. Kembali kita berjumpa di dalam siaran Zion Church of Christ. Di hari Minggu ini, saya berdoa senantiasa saudara dalam lawatan Tuhan, dalam kemurahan Tuhan, dan senantiasa kita percaya bahwa favor-nya Tuhan ada bersama dengan setiap kita. Nah, saat hari Minggu ini sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Nah, untuk itu saya mau mengajak saudara untuk kita mau bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur di kesempatan hari ini. Kami percaya bukan perkara kebetulan, tetapi kami boleh ada di hari ini Tuhan. Untuk kami boleh beribadah bersama dengan teman, keluarga, bahkan dimanapun kami berada, walaupun melalui siaran online. Tapi satu hal yang kami percaya, kasih karunia dan kebaikan, kemurahan Tuhan selalu berlimpah atas kehidupan kami. Maka Tuhan Yesus, sebelum kami masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, kami akan bersatu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami meraih janji setiap firman-Mu Tuhan, bahwa ketika kami bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kami mengingat kembali apa yang Tuhan sudah selesaikan bagi hidup kami. Bahwa kami bisa berdiri di hadapan Tuhan, bukan sebagai orang yang berdosa, tetapi kami berdiri di hadapan Tuhan sebagai orang yang telah dimerdekakan, telah dibenarkan oleh Tuhan. Maka Tuhan Yesus, kami percaya bahwa setiap hari kami hidup di bumi dijaminkan Tuhan sama seperti di surga. Maka untuk itu siapapun yang seperjamuan kudus hari ini, semuanya diberkati. Dan sebentar setelah itu juga kami akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka berbicara bagi setiap kami, firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang memerdekakan kami. Apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya Tuhan tidak pernah kembali sia-sia, tetapi akan mengerjakan segala sesuatunya dan pasti membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, Kau tutup bungkus semua kami dengan kuasa darah-Mu, dan iblis setan tidak bisa mencuri benih firman Tuhan, karena kami percaya setiap benih firman Tuhan jatuh di ladang hati kami yang subur, dan kami bukan cuma cakap pendengar, tapi kami semua juga dimampukan Tuhan untuk dapat mempraktekkan setiap firman Tuhan yang akan kami terima. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus, seperti biasa saya ingatkan selalu bahwa siapkan roti dan anggur di tangan saudara ketika kita akan masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan tentunya. Nah, satu firman Tuhan yang saya bacakan yaitu di dalam 1 Korintus pada pasalnya yang ke-11, pada ayat yang ke-27, ayat yang ke-29, dan ayat yang ke-31, di sana dikatakan, jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat 31-nya, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Nah, seringkali orang mengartikan ayat ini, yaitu dengan artian bahwa setiap kali orang percaya hendak menerima sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus, maka mereka harus menguji dirinya dulu, menguji dirinya sendiri dulu, apakah dirinya layak atau tidak layak. Atau mungkin ada orang yang mengartikan bahwa seorang yang memimpin sakramen tubuh dan darah Yesus, maka harus diuji. Apakah dia adalah seorang yang layak untuk memimpin sakramen tersebut atau tidak layak. Nah, saya harus jujur sama saudara, saya jelaskan kepada Anda bahwa ayat ini tidak mengartikan demikian. Artian yang tadi saya coba gambarkan di awal itu adalah pengajaran yang keliru sebenarnya, dan itu menyesatkan. Nah, kebenarannya adalah Tuhan ingin Anda memahami bahwa peringatan kematiannya Tuhan justru merupakan tersedianya berkat yang berlimpah bagi setiap orang percaya. Nah, arti menguji diri kita sendiri di dalam teks tersebut adalah saat kita mengambil bagian dalam sakramen tubuh dan darah Yesus. Secara sederhana artinya adalah kita harus menguji apakah kita memahami bahwa tubuh Yesus dihancurkan untuk kesembuhan kita dan darahnya ditumpahkan untuk pengampunan semua dosa kita. Nah, ini berarti kita harus menguji diri kita sendiri dalam terang pekerjaan Yesus yang telah selesai di kayu salib. Nah, kita harus melihat diri kita sendiri dikasihi. Kita harus melihat diri kita sendiri diampuni. Kita harus melihat diri kita dipilih Tuhan.
Bukan hanya untuk mengambil bagian dalam sakramen tubuh dan darahnya, tetapi juga untuk menerima setiap berkat dan manfaat dari pekerjaan Yesus yang telah selesai di atas kayu salib. Nah, Paulus melanjutkan dengan berkata bahwa jika kita menguji diri kita sendiri, kita tidak akan menderita oleh karena kutuk penuaan, kemerosotan, kesakitan, dan kematian yang semuanya adalah hukuman Tuhan di bumi karena dosa-dosa yang telah terjadi. Nah, Tuhan ingin kita memahami bahwa sakramen, yaitu tubuh dan darah Yesus, adalah sebuah berkat. Katakan sama-sama, sebuah berkat. Ya, yaitu sebuah berkat untuk diterima. Karena kebaikannya dan karya Yesus yang telah selesai di atas kayu salib. Jadi, daripada Anda melihat apakah Anda masih ada dosa yang belum diakui, atau apakah Anda sudah cukup layak di hadapan Tuhan, sekarang mari lihatlah bagaimana darah Yesus, yaitu memampukan Anda untuk berani berdiri, ya, untuk berani berdiri di hadapan Tuhan saat ini. Bahwa dikatakan dosa Anda telah dibersihkan dan kebenarannya telah diberikan kepada Anda untuk menerima kesembuhan bagi tubuh Anda dan penyediaan bagi segala kebutuhan Anda. Ada amin? Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan roti dan anggurnya. Kita akan berdoa buat sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita angkat dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna. Sempurna jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib, agar kami mulai hari ini tidak akan terkapar di meja operasi. Aku tolak segala bentuk penyakit, penderitaan. Bahkan kami percaya kami menang atas segala virus berbahaya. COVID-19 tidak berkuasa bagi tubuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari imani, makan tubuh Kristus ini. Kita juga mengangkat yaitu anggur ini bersama-sama dengan saya, kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Mulai hari ini bersama keluarga, kami berjanji saling mengasihi, saling mengampuni. Kasih mula-mula senantiasa ada di dalam rumah tangga kami. Oleh darah Yesus, kami dimeteraikan, yaitu menjadi warga kerajaan sorga, punya rumah di sorga, punya rumah di bumi, tidak mengembara dimanapun berada, melangkah, dijagai pasukan malaikat surgawi. Aku tolak kuasa gelap, aku tolak santet, aku tolak roh jahat, dukun-dukun, tuyul-tuyul dihalau, dipatahkan, tidak berkuasa bagi hidup kami. Apa saja yang kami sentuh, apa saja yang kami pegang, apa saja yang kami kerjakan di dalam karir, usaha, bisnis, proyek, studi, pelayanan kami, diberkati dan dibuat Tuhan berhasil, bahkan diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum dengan berani di hadapan Tuhan. Kita percaya darah Yesus menyucikan dan menguduskan kita selamanya. Demikian pula kita mengangkat sakramen minyak ini. Anda bisa angkat minyak dari tempat Anda. Ikuti saya doa. Kita berdoa sebab minyak perintah Tuhan untuk berdoa bagi orang sakit, mengurapi diri kita sendiri, juga berdoa buat lokasi dimanapun kita berada. Mari sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan, setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini pasukan malaikat surgawi hadir, selalu jagai kami, pagari kami, proteksi kami, lindungi kami dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Saudara boleh urapi, teteskan di atas kepala saudara, juga setiap orang yang bersama-sama dengan Anda. Baik, puji nama Tuhan. Saya ucapkan bagi saudara yang mungkin baru bergabung bersama dengan kami di hari Minggu ini, selamat datang, selamat bergabung dalam pelayanan kami, yaitu Gereja Zion Church of Christ. Dan di sepanjang bulan Maret ini, kita membahas mengenai tema satu bulan kita, yaitu faith atau iman. Oleh karena itu, di setiap minggunya kita akan membahas mengenai bagian daripada iman tersebut. Nah, di hari Minggu ini kita akan membahas yaitu dengan judul
kebenaran rohani versus kebenaran jasmani. Ya, kebenaran rohani yaitu berhadapan dengan kebenaran jasmani. Nah, dalam kehidupan kita di dunia ini seringkali kita jumpai apa yang diharapkan seringkali berbeda dengan apa yang menjadi kenyataan. Dan seringkali kenyataannya adalah mengecewakan dari apa yang diharapkan. Oke ya. Dalam kehidupan ini kita terkadang akan berhadapan dengan hal-hal yang tidak terduga. Yang mana walaupun kita sudah mempersiapkan dengan rapi, bisa saja ada kekurangan di berbagai area atau di area-area lainnya. Itu artinya kita akan selalu berhadapan dengan dua situasi ini, yaitu harapan dan kenyataan. Nah, seperti contoh gambar ini, saudara, yang saya kasih di hadapan saudara, ya. Lihat, yang diharapkan apa, tapi yang jadi kenyataannya seperti apa. Itulah kehidupan, ada harapan, ada kenyataan. Nah, di hari Minggu ini saya mau mengajak saudara untuk belajar dari seorang hamba Tuhan. Dari seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa, bagaimana dia melayani, bagaimana dia begitu meyakini apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan dia. Dan saya percaya bahwa pengalaman daripada nabi ini akan menjadi berkat yang luar biasa bagi setiap kita. Mari kita buka di dalam 2 Raja-Raja pada pasal yang ke-6, pada ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-12. 2 Raja-Raja pada pasal 6, ayat 8 sampai dengan 12. Dikatakan begini, Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel, mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu. Sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Nah, sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya, supaya berawas-awas di sana, bukan sekali atau 2 kali saja. Oke. Lalu, mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku, siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Ayat 12-nya, tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak, tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel, dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Nah, dalam kisah 2 Raja-Raja pada pasal 6 ini dikisahkan bahwa Raja Aram sedang berperang melawan Raja Israel. Oke, Raja Aram ini sudah mempersiapkan strategi penyerangan untuk menghancurkan Raja Israel. Namun, setiap kali ia hendak melakukan serangan maksudnya, tiba-tiba sebuah serangan tentara Israel sudah menanti Raja Aram di sana. Dan itu bukan sekali 2 kali saja, seolah-olah Raja Israel sudah mengetahui rencana perang daripada Raja Aram sebelumnya. Nah, Raja Aram mengalami kebingungan. Ia mengalami kebingungan akan hal ini dan dia menjadi marah karena Raja menduga ada pengkhianat yang telah menjadi mata-mata di kerajaannya untuk menjadi informan Raja Israel. Lalu diberitahukanlah oleh seorang pegawainya bahwa ada seorang nabi bernama Elisa yang telah memberitahukan rencana-rencana Raja Aram di tempat tidurnya yang dia pikirin itu dikasih tahu oleh Elisa. Nah, Nabi Elisa adalah seorang yang dengar-dengaran dengan Tuhan. Ia terus memberitahukan Raja Israel apa-apa saja yang akan terjadi. Dan Raja Israel percaya apa yang dilihat dan apa yang didengar oleh nabi tersebut di dalam rohnya. Dan bertindak berdasarkan tuntunan dari arahan nabi tersebut. Nah, karena itu, Raja Israel selalu dapat mengalahkan tentara Aram. Nah, saudara, seringkali juga kita berpikir ya, dari cerita ini, bahwa hal-hal yang ajaib dari Tuhan itu hanya akan terjadi dengan ditandai atau tampak terlihat melalui hal-hal yang sifatnya jasmani. Misalkan, seringkali kita maksudnya saya seringkali kita berpatokan kepada hal-hal yang jasmani. Misalkan begini, bila mana kalau kita berdoa ada rasa dingin di tangan atau tiba-tiba tangan bergetar, maka kita mulai berpikir bahwa itulah tandanya urapan serta kehadiran Tuhan sudah datang gitu loh. Sehingga kita mulai pede, mulai yakin, punya keyakinan yang kuat untuk percaya dan mulai melepaskan perkataan kuasa Tuhan ketika ada gejala-gejala tadi. Nah, sebenarnya penjelasan akan hal ini sederhana sebenarnya. Bahwa
Semua hal itu sebenarnya ada di dalam roh, di dalam roh kita, bukan di alam jasmani, tentang urapan, tentang kehadiran Tuhan. Ini adalah dunia yang berbeda. Nah, minggu lalu kan saya pernah sampaikan bahwa semua pekerjaan Tuhan itu sudah diselesaikan Tuhan melalui pengorbanan Yesus, dan itu sudah Dia tempatkan semua pekerjaannya di dalam roh setiap orang percaya yang telah lahir baru. Ya, di dalam roh setiap orang percaya, Tuhan telah menempatkan karya-karya pekerjaan yang luar biasa. Nah, Tuhan bergerak atas kehidupan setiap anak-anak Tuhan, bukan lagi dengan gejala-gejala fisik seperti tadi, ya, yang ada gejala seperti tangan bergetar dulu, oh itu baru Tuhan datang begitu. Bukan. Melainkan pada saat kita percaya kepada perkataan firman Tuhan, lalu kita mulai mengucap syukur, dan kita mulai melepaskan perkataan kuasanya, maka itu akan terjadi di alam jasmani. Semua hal yang Tuhan telah kerjakan akan terjadi. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Dia begitu meyakini, begitu mempercayai bahwa kuasa Tuhan ada di dalam, urapan Tuhan ada di dalam dirinya dia. Nah, lalu saudara, saya lanjutkan lagi bahwa Raja Aram akhirnya ketika dia tahu bahwa yang memberitahukan semua rancangan perangnya adalah Elisa kepada Raja Israel, maka Raja Aram memutuskan untuk datangin Elisa, mengejar Elisa. Nah, dalam 2 Raja-Raja pada pasal 6 pada ayat 14 dan ayat yang ke-15 dikatakan begini, maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar, begitu banyaknya. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Saya beri penekanan di sana, yaitu kota di mana Elisa berada. Nah, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepada Elisa, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Nah, pembantu Nabi Elisa begitu bangun, begitu dia melihat keluar, dia melihat dan dia sangat ketakutan. Karena begitu banyak tentara musuh yang mengelilingi, yaitu tempat di mana Elisa tinggal. Lihat, ketakutan daripada budak atau pembantunya Elisa, itu diresponi dengan berbeda oleh Elisa. Mari kita lihat respon daripada Nabi Elisa. Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 16, jawab Elisa, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Nah, disinilah kita perlu memahami ini dengan benar nih. Lihat cara Elisa melihatnya. Bahwa kebenaran rohani dan kebenaran jasmani itu tidak selalu selaras. Ingat tadi judul saya, ya. Kebenaran rohani dengan kebenaran jasmani tidak selalu selaras. Namun jika Anda percaya, lalu Anda berkata-kata dan bertindak dengan kebenaran rohani, maka itu akan mengalahkan kebenaran jasmani. Oke, saya akan lebih jelaskan lagi buat saudara. Itulah yang Elisa lakukan. Dia berkata tadi kepada pembantunya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Nah, Nabi itu akan berbohong seandainya jika yang menjadi kenyataan adalah dunia jasmani, yaitu jumlah orang-orang musuh atau tentara Aram yang datang pada saat itu. Oke, sebab pembantunya melihat kebenaran jasmani, bahwa tadi saya katakan, tentara Aram begitu banyak, mengepung mereka. Oke, itu sama seperti kita mengukur keadaan dengan panca indera kita. Nah, pembantunya Elisa itu melihat dengan panca inderanya, tetapi Elisa memandangnya bukan dengan panca inderanya. Nah, jika suatu kebenaran hanya diukur melalui kebenaran jasmani saja, maka kita akan kesulitan untuk melihat pertolongan Tuhan. Oke, kalau kita hanya mengukur bahwa pertolongan Tuhan sesuai dengan jumlah atau sesuai dengan panca indera kita saja, maka kita akan membuat kuasa Tuhan terbatas dalam kehidupan kita. Makanya Elisa berdoa bagi pembantunya agar mata pembantunya dicelikan. Dan di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 17, lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya dia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga dia melihat. Tampaklah gunung penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Nah, saudara kasih Tuhan, mata jasmani pembantu Nabi melihat begitu banyak tentara Aram. Oke ya, secara mata jasmaninya. Tetapi ketika Tuhan membuka mata hatinya, sehingga dia dapat melihat dalam roh, inilah yang memampukan dia untuk melihat semua kuda dan kereta berapi di sekeliling mereka. Persis seperti yang telah dikatakan oleh Nabi Elisa. Tadi sudah dikatakan, Nabi Elisa berkata, yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka.
Saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita membatasi diri kita dengan kenyataan jasmani yang ada di hadapan kita. Sesungguhnya, Anda memiliki kemampuan untuk melihat yang tidak terlihat. Bagaimana caranya? Yaitu melalui firman Tuhan. Anda bisa melihat melampaui dunia jasmani ini. Dengan mata hati, Anda dapat melihat ke dalam roh Anda yang telah jadi baru. Kesaksian yang saya alami pada waktu saya melayani, saya adalah seorang yang suka melayani pelepasan. Saya melayani orang-orang yang terikat, mendoakan orang-orang yang sakit, pengusiran kuasa kegelapan. Nah, setiap kali saya berdoa melepaskan orang yang terikat, biasanya mereka itu berteriak ketakutan. Dan mereka ketakutan, mereka melihat ada cahaya yang mengelilingi saya. Mereka berteriak, ada Tuhan Yesus yang bersama dengan saya juga. Mereka tidak berani melihat karena silau, tutup mata mereka seperti itu. Lalu juga kata mereka begitu banyak malaikat yang menjagai di area di mana saya sedang melayani. Itu yang mereka sebutkan. Nah, persoalannya adalah, saudara, saya tidak melihat seperti apa yang orang-orang tadi lihat. Seperti apa yang orang-orang yang saya layani sebutkan tadi. Lalu ada juga orang-orang yang melayani bersaksi, bila mana kalau mereka melayani, mereka mendoakan seorang, maka akan tampak sesuatu sebagai petunjuk untuk meyakinkan pelayanan mereka bahwa Tuhan hadir bersama dengan mereka. Entah mungkin penampakan roh jahat yang mereka bisa lihat, atau ada hal lain yang mereka bisa lihat di dalam ketika mereka berdoa. Nah, saya sampai berdoa sama Tuhan, mengapa tidak melihat seperti yang mereka lihat ya Tuhan? Karena menurut saya akan tampak lebih keren kalau bisa melihat seperti itu. Lalu Tuhan mengingatkan saya akan sebuah firman Tuhan di dalam Lukas 17 pada ayat 20 sampai 21 dan 23 ayat 24 dikatakan, atas pertanyaan orang-orang Farisi apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana, lihat, ia ada di sini. Jangan kamu percaya, jangan kamu pergi ke situ. Jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Saudara, bukan tanda-tanda tadi sebenarnya. Ya, bukan tanda-tanda tadi sebenarnya membuat Tuhan hadir. Melainkan Tuhan mau kita percaya kepada setiap janji perkataan firman yang sudah dituliskannya melalui firman Tuhan bahwa Tuhan selalu hadir dimanapun kita berada. Nah, tanda-tanda penglihatan seperti tadi yang tadi saya katakan dalam kesaksian tersebut, sebenarnya itu ditujukan untuk siapa? Buat orang yang belum percaya. Sedangkan bagi kita yang sudah percaya kepada firman Tuhan, menjadi dewasa di dalam Tuhan, sebenarnya kita tidak perlu lagi bergantung kepada hal-hal tersebut. Nah, penglihatan itu diberikan bagi mereka yang terkadang keras hati. Betul. Tetapi dalam perjalanan pendewasaan iman, maka keyakinan orang percaya seharusnya bukan lagi bergantung pada penglihatan, melainkan kepada kerajaan Allah yang ada di dalam diri kita. Saya tidak mengatakan saya anti penglihatan, bukan. Tapi penglihatan, saudara, sebenarnya Anda harus pahami bahwa untuk berjalan bersama dengan Tuhan dan melakukan perbuatan yang luar biasa, Anda harus bisa melihat segala sesuatu di dalam hati Anda yang tidak dapat Anda lihat dengan kelima panca indera Anda. Itulah yang Elisa doakan bagi pembantunya pada saat pembantunya melihat malaikat di sana. Dan ketika pembantunya Elisa melihat malaikat di sana, itu bukan karena malaikatnya baru datang. Tetapi, melainkan pembantu Elisanya saja yang baru menyadari bahwa ada malaikat di sana. Padahal, malaikat selalu bersama-sama dengan Elisa. Makanya, Nabi Elisa tidak memerlukan untuk melihat yang dilihat oleh pembantunya. Apakah ayat tadi menunjukkan bahwa Elisa juga melihat malaikat tersebut? Saya rasa tidak demikian. Elisa tidak berdoa, Tuhan aku juga ingin melihat. Saya yakin dan percaya bahwa Elisa sudah menyadari, Elisa sudah meyakini, bahwa kemanapun dia melangkah, ada malaikat yang bersama-sama dengan dia. Karena saya percaya, Elisa mempercayainya berdasarkan janji Tuhan. Karena Daud telah mengatakan akan hal itu di dalam Mazmur 91 pada ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 dikatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ayat 12-nya, mereka
akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Elisa juga memiliki pengalaman. Lihat pengalaman Elisa, bahwa dia pernah melihat secara fisik kereta berapi pada saat Nabi Elia terangkat terbang ke sorga. Anda bisa baca di dalam 2 Raja-Raja pada pasal 2, pada ayat 11, pada ayat 12. Nah, jadi Elisa sekarang percaya saja. Jadi sekarang Elisa cukup hanya percaya saja, tanpa harus dia melihatnya lagi. Jadi saya menyadari bahwa ketika saya membaca Alkitab dan menjadi dewasa di dalam firman Tuhan, saya nggak perlu harus melihat lagi. Saya cukup percaya saja bahwa ada Yesus yang bersama-sama dengan saya, ada malaikat yang mengelilingi saya, sinar kemuliaan Tuhan bersama dengan saya ketika saya melayani, sudah cukup. Karena saya takut ada orang yang melayani kalau dia tidak melihat apa yang biasa dia lihat, lalu dia tidak merasakan tangannya bergetar, mungkin tidak merasakan tangannya dingin, dia berpikir bahwa, oh Tuhan nggak hadir nih, oh tidak ada penampakan, berarti tidak ada lawatan Tuhan nih. Padahal kebenarannya adalah sesuai dengan petunjuk firman Tuhan, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan setiap kita. Makanya firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes pada pasal 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ingat ya, karena bila mana kita hanya mengandalkan penglihatan, tanpa kita tunduk dan tekun akan kebenaran firman Tuhan, maka kita dapat terbawa kepada situasi yang berbahaya. Segala penglihatan di awal tadi, justru untuk membawa kita kepada kebenaran firman Tuhan. Agar kita dapat percaya bahwa setiap jaminan yang telah Yesus kerjakan sudah ada di dalam setiap kita. Dan selanjutnya di dalam pendewasaan iman, kita hanya perlu melihatnya dengan mata hati kita. Saya takut ada orang-orang yang begitu ketergantungan. Kalau belum dikasih sesuatu penglihatan, dia selalu mengejar orang-orang. Kamu lihat apa? Bapak bisa lihat apa? Saya takut orang-orang seperti ini menjadi tidak dewasa rohani. Ingat, saya tidak anti penglihatan, tapi penglihatan itu di awal untuk mengantarkan orang, yaitu menjadi dewasa untuk bertekun di dalam firman Tuhan. Saudara harus bergantung kepada firman Tuhan. Baca apa yang ada di sana. Itu akan membuka mata hati Anda untuk mengetahui apa yang Tuhan taruh di dalam roh Anda. Nah, sebaliknya apabila kita mendoakan seseorang lalu tidak tampak suatu penglihatan, bukan berarti Tuhan tidak menyatakan sesuatu. Nah, sebagai orang percaya, kita memiliki banyak kebenaran rohani dan kenyataan rohani di dalam yang kebanyakan dari kita tidak pernah melihatnya. Kenapa? Karena kita dikuasai oleh pola pikir kedagingan. Kita membatasi apa yang kita percaya pada apa yang dapat kita lihat saja dengan kelima panca indera kita. Itu dia, saudara. Makanya kita harus belajar untuk melihat melampaui alam jasmani. Dan kita mulai menyadari bahwa ada dunia roh yang nyata. Karena dalam roh, Tuhan sudah menyembuhkan Anda. Katakan amin. Oke, terlepas kalau hari-hari ini kita sedang berhadapan dengan pandemi, kita sedang berhadapan dengan virus, tapi di dalam roh Anda sudah disembuhkan. Di alam roh Tuhan telah memerintahkan berkat-Nya kepada Anda. Oke, walaupun situasi ekonomi mungkin sedang tidak baik, sedang bergejolak, tapi saya katakan kepada saudara bahwa Tuhan sudah memerintahkan berkat-Nya kepada Anda. Anda telah diberikan sukacita, Anda telah diberikan damai sejahtera dan kasih Tuhan. Semua hal ini dan lebih banyak lagi ada di dalam diri Anda secara berkelimpahan dalam roh Anda yang telah lahir baru. Tetapi Anda harus melihat semua itu di dalam terlebih dahulu. Jadi Anda mesti melihatnya di dalam terlebih dahulu, yaitu dengan mata hati Anda melalui kebenaran firman Tuhan. Lihat, saya ulang-ulang lagi ya, melalui kebenaran firman Tuhan. Dunia roh bukanlah palsu, oke? Dunia roh bukanlah palsu, itu bukan negeri hayalan. Itu adalah kenyataan. Bahkan dunia roh lah sebenarnya yang menciptakan dunia jasmani kita yang ada hari ini. Karena segala yang dapat kita lihat hari ini, segala yang dapat kita sentuh saat ini, yang kelihatan saat ini, semuanya diciptakan oleh yang tidak kelihatan. Oke ya, Ibrani pada pasal 11 ayat 3 berkata, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Elisa telah memahami akan hal ini.
sehingga dia dapat menuai segala manfaatnya di dalam pelayanannya. Ia mendapatkan perlindungan malaikat di sekitar dia. Makanya Elisa dengan berani berjalan keluar di tengah-tengah tentara Aram, musuh Israel, dan dia mengangkat tangannya dan dia menghantam orang-orang itu dengan doanya bahwa orang-orang tersebut buta matanya. Oke. Lalu Elia dapat membuat seluruh tentara Aram menjadi tawanan Raja Israel. Kenapa? Karena Elisa percaya kuasa yang telah tersedia baginya di dunia roh. Nah, dia tahu itu ada di sana. Dan Elisa menarik semua kuasa itu keluar ke alam jasmani. Dan itu membuat dia mengalami kemajuan dan keberhasilan di dalam pelayanan dia. Saudara, pengalaman Nabi Elisa ini dituliskan dalam Alkitab bukan sekedar menjadi bukti sejarah, melainkan menjadi pembuktian bagi setiap orang percaya bahwa kita dapat meraih setiap kesembuhan, bahwa kita bisa meraih segala berkat yang Yesus sudah sediakan sejak 2000 tahun yang lalu. Tuhan melakukan segala sesuatu berdasarkan kuasa yang bekerja di dalam kita. Catat baik, Tuhan melakukan segala sesuatu berdasarkan kuasa yang ada di dalam Anda dan saya. Makanya di dalam Efesus 3:20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di mana? Di dalam setiap kita. Ingat baik-baik ayat ini ya. Garis bawahi Efesus 3:20. Nah, itulah sebabnya kita harus percaya. Sama-sama dengan saya katakan, saya harus percaya. Ya, karena iman adalah jembatan yang digunakan sebagai penyediaan Tuhan untuk menyeberangkan dari alam roh, ke dalam alam jasmani. Kita harus menyediakan jembatan itu. Tuhan adalah roh dan dia bergerak dalam dunia roh. Yohanes 4 ayat 24. Entah apakah kebenaran rohani akan memanifestasikan dirinya di dalam alam jasmani atau tidak, itu bukanlah bergantung dari Tuhan untuk menjawab doa-doa Anda. Tetapi apakah kita bisa, yaitu oleh iman, untuk menjangkau ke dalam alam roh dan membawa apa yang telah Tuhan kerjakan ke dalam manifestasi fisik setiap kita di dunia ini. Iman kita sebenarnya menyediakan jembatan bagi Tuhan untuk menyeberangkan ke dalam dunia jasmani semua berkat tadi, semua pertolongan tadi, semua mujizat tadi, itu ada di dalam roh Anda, dan dengan iman Anda bisa menarik keluar untuk terjadi di dalam alam jasmani kita. Tuhan tidak melakukan berbagai hal tanpa kita. Catat ya, Tuhan tidak melakukan apapun tanpa kerjasama kita. Sebaliknya, kita tentu saja tidak dapat melakukan apapun tanpa Dia. Sebab di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 pada ayat yang kelima. Tuhan itu adalah Tuhan pribadi yang harus menyediakan sesuatu terlebih dahulu di dalam roh. Dia harus menyediakan dulu di dalam roh. Setelah dia menyediakan di dalam roh, baru Anda dengan iman tadi menarik semua itu keluar untuk terjadi di dalam kehidupan Anda. Nah, tetapi kemudian Tuhan mengalirkan semua berkat itu melalui kita. Untuk apa? Untuk membuatnya masuk ke dalam alam jasmani. Itulah sebabnya kehidupan orang percaya seharusnya membawa dampak yang besar bagi dunia ini. Seharusnya kehidupan orang percaya, kehidupan saudara dan saya, harusnya dapat membawa dampak bagi dunia ini. Di situasi yang kurang baik saat ini, justru seharusnya anak-anak Tuhan bersinar terang. Ketika dunia berkata, tahun ini sulit, sebaliknya bagi kita orang percaya berseru bahwa semua kebaikan Tuhan sudah disediakannya. Dan dengan yakin kita dapat bersaksi bahwa tahun ini adalah tahun rahmat Tuhan. Ada amin? Saya berdoa buat saudara di hari Minggu ini, Anda bersuka cita. Saya berdoa buat saudara di hari Minggu ini, saudara menyadari bahwa sebagaimana Elisa, lihat apa yang dia telah lakukan. Bagaimana dia meyakini apa yang Tuhan telah sediakan di alam roh untuk termanifestasi di dalam kehidupan jasmani. Saya percaya bahwa ketika kita mempraktikkan ini, ketika kita melihat dari kacamata firman Tuhan, ketika kita melihat apa yang Tuhan telah sediakan, maka kita akan menjadi orang-orang yang berhasil di dalam kehidupan kita. Doa saya, biarlah hari Minggu ini menjadi hari yang diberkati, biarlah hari Minggu ini menjadi hari yang penuh sukacita, dan biarlah di sepanjang bulan Maret ini, saudara bisa meyakini bahwa apa yang Anda imani,
itu bisa menarik keluar dari Allah, dari roh Anda yang Tuhan telah sediakan segala berkat tadi untuk termanifestasi dalam kehidupan Anda. Apakah itu kesembuhan bagi Anda, bagi keluarga Anda? Apakah itu berkat apa yang selama ini Anda doakan? Apakah itu pemulihan atas segala situasinya? Tuhan menyediakan jaminan ini bagi kehidupan setiap kita. Saya berdoa saudara mengalami sukacita, saudara mengalami kemajuan, dan mengalami kemenangan yang luar biasa di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, dan selamat menikmati setiap berkat yang Tuhan telah sediakan bagi setiap kita, orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami hari ini belajar mengenai ada dua, yaitu kebenaran rohani dan kebenaran jasmani. Bahwa sesungguhnya Tuhan, bahwa kebenaran rohani itu jauh lebih daripada apa yang kebenaran jasmani yang terlihat. Artinya seringkali manusia mengandalkan apa yang dilihat oleh jasmani kami, yaitu yang terdeteksi oleh panca indera jasmani kami. Tapi hari ini kami diajarkan untuk mempercayai bahwa justru apa yang dapat kami lihat, apa yang dapat kami sentuh, apa yang dapat kami rasakan, semuanya itu justru diciptakan oleh apa yang tidak terlihat sebelumnya. Artinya pada waktu kami mulai melihat melalui firman Tuhan kepada roh kami yang telah jadi baru, segala sesuatu yang hebat, segala sesuatu yang luar biasa Tuhan telah sediakan di dalam diri kami. Maka untuk kami bisa melihat itu, kami perlu melihat janji Tuhan. Kami perlu mengarahkan diri kami kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kami bisa memperkatakan apa yang Tuhan telah firmankan tadi untuk termanifestasi di alam fisik kami. Karena kami tahu Tuhan telah menyediakan semuanya. Karena memang kami tidak bisa bergerak tanpa Tuhan, dan Tuhan tidak mau bergerak tanpa kami mau bekerja sama dengan Tuhan. Untuk itulah aku berdoa agar setiap anak Tuhan yang hadir, yang mengikuti ibadah hari Minggu ini, mereka menjadi orang-orang yang dewasa di dalam kerohanian mereka, agar mereka bergantung penuh kepada janji Tuhan, bergantung penuh kepada kebenaran firman Tuhan, agar setiap anak-anak Tuhan, mereka rajin dalam membaca firman Tuhan, bertekun di dalam firman itu sendiri, untuk mereka melihat apa-apa saja yang Tuhan sudah selesaikan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Maka terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa dengan iman kami itu menjadi jembatan sebenarnya untuk menarik keluar segala kuasa yang hebat yang Tuhan telah tempatkan di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mengucap syukur begitu baiknya Tuhan atas hidup kami, begitu luar biasanya pengorbanan bagi kami, dan begitu dahsyatnya apa yang Tuhan telah jaminkan hidup di bumi sama seperti di surga. Aku berdoa Tuhan berkati semua anak Tuhan dimanapun mereka berada bersama dengan keluarga mereka, mereka semua terberkati. Kalau mereka juga yang baru mengikuti acara ini, mungkin mereka baru mengenal Tuhan, baru mendengar Yesus hari ini, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, hati mereka dijamah Tuhan, hati mereka diubahkan Tuhan, karena kami percaya Roh Tuhan bisa menjangkau siapapun yang menyaksikan acara ini, dimanapun mereka berada. Karunia Tuhan, kuasa Tuhan melawat mereka, menjamah mereka, mengubahkan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak lupa kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia, dari Papua sampai Aceh. Berkati bangsa ini, pemulihan terus terjadi atas Indonesia. Indonesia menjadi negara yang maju melalui situasi yang kata orang tidak baik, tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja atas bangsa ini. Pemulihan pasti terjadi. Berdoa bagi gereja kami juga Tuhan, berkati semua teman-teman yang terlibat melayani untuk selesai acara ini semuanya Tuhan. Berkati mereka yang terlibat di dalamnya. Dan tangan-tangan mereka juga yang telah membantu pelayanan ini juga diberkati dan dibalaskan lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kegiatan anak-anak Tuhan sepanjang seminggu ini juga diberkati lancar dan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kalau mereka yang sedang ada sakit penyakit, aku berdoa pasti oleh bilu-bilu Yesus sudah disembuhkan. Kami melepaskan perkataan iman, melepaskan perkataan kuasa, dan karir usaha pekerjaan kami juga dibuat berhasil. Tuhan kasih hikmat untuk kami mengambil segala keputusan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Maka sebentar kami akan mengakhiri dan kami akan menerima berkat Tuhan. Kekasih Kristus, arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini menjadi milik Anda bersama dengan keluarga saudara. Mari sama-sama angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apa saja yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini Tuhan Yesus Kristus pasti buat engkau berhasil. Diangkat Tuhan kau naik ke atas bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu, bulan, tahun yang penuh berkat, sehingga siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Maka terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang,
menjemput Anda dan saya, keluarga dan keluargaku, kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.